What's up Ibro, Kumar di sini Adil lagi dengan video yang bahas seputar gadget. Kalau misalnya kalian baru mampir ke channel ini, salam kenal, nama saya Ibro, reviewer dari kota Surabaya. Oke, langsung aja. Saya membeli iPhone 14 Pro Max 256GB di Purple ini di Singapura. Dan ternyata harganya lebih murah dibanding dengan kita membeli resmi di Indonesia. Padahal saya beli ini nih menggunakan atau membayar bea cukai secara resmi. Oke, langsung saja saya akan jelaskan bagaimana perhitungannya di Indonesia saat ini. Kalau misalnya kalian cek di iBox maupun di Gmap, untuk varian yang saya miliki ini yaitu iPhone 14 Pro Max 256GB di Indonesia ini harganya 24.999.000 atau boleh dibilang 25 juta kurang 1.000 rupiah lah. Sedangkan harga iPhone tipe yang sama di Apple Store Singapura adalah 1.969 Singapura dolar atau kalau misalnya dirupiahkan kurs saat video ini dibuat menjadi 21.546.866 karena itu adalah angka yang kepotong di tabungan saya. Tapi untungnya kalau misalnya kita membeli iPhone di Singapura karena kita bukan warga Singapura, kita akan mendapatkan tax refund sekitar 7%, alias kita nggak perlu bayar pajak yang biasa itu dibebankan ke rakyat Singapura. Ya, 7% atau saat saya beli saya mendapatkan tax refund sekitar 1.508.280. Jadi harga handphonenya ini sendiri adalah 20.038.586. Itu didapatkan dari 21 juta sekian tadi dikurangkan dengan 7% tax refund ya. Lalu setelah saya membeli iPhone ini di Singapura, tentu saja saya balik ke Indonesia, saya balik ke Surabaya. Begitu saya nyampe Surabaya, tepatnya di pintu kedatangan internasional, itu saya langsung mendaftarkan handphone ini ke custom atau ke bea cukai secara resmi. Tujuannya jelas supaya handphone ini bisa tersambung dengan internet di Indonesia, bisa saya masukkan SIM card yang ada di Indonesia. Baik di Juanda Surabaya ataupun di Soekarno-Hatta Jakarta, kita akan menemukan posko atau tempat pengurusan email ini di pintu keluar setelah ambil bagasi. Dan salah satu keunggulan kalau misalnya kita membayar bea cukai pada saat hand carry handphone seperti ini, kita akan mendapatkan biaya pembebasan $500. Lalu berapa total biaya yang saya keluarkan untuk bea cukai? Perhitungannya seperti ini. Harga handphone ini kalau dijadikan US dollar adalah $1.407. Dari angka ini akan dikurangi $500 seperti yang saya infokan tadi. Ini adalah pembebasan biaya $500. Jadi hitungannya adalah 1.407 dikurangi $500 akan didapatkan angka $907. Nah, angka $907 ini yang akan dijadikan pengkali untuk beberapa hal yang akan kita hitung berikutnya atau disebut nilai pabean. Total akan ada 3 item yang akan dikenakan. Yang pertama adalah bea cukai, yang kedua adalah PPN, dan yang ketiga adalah PPH. Bea masuk sendiri yaitu 10% dikalikan 907 nilai pabean tadi, kemudian akan menghasilkan angka yang disebut dengan NP. PPN yaitu NP plus BM dikali 10%. Kemudian untuk PPH yaitu NP plus BM dikalikan 10% kalau punya NPWP. Kalau tidak punya NPWP akan dikalikan 20%. Jadi kalau misalnya kalian punya NPWP akan lebih murah lagi. Dan kondisi saya adalah saya punya NPWP. Jadi yang saya bayarkan adalah 10% untuk PPH-nya. Jadi total duit yang saya keluarkan untuk bea cukai kemarin adalah Rp4.441.000. Seperti kalian lihat, ini adalah bukti pembayaran saya. Jadi kalau misalnya di total uang yang saya keluarkan untuk membeli iPhone 14 Pro Max 256GB ini adalah sebesar 20.038.586 ditambah 4.441.000 itu sama dengan 24.479.558. Lebih murah 500.000 kalau misalnya dibandingkan dengan harga resmi yang ada di Indonesia sini. Tapi jujur perhitungan ini belum termasuk tiket pulang pergi ke Singapura. Oh ya, bagaimana dengan emailnya sendiri? Pada saat saya mendaftar bea cukai situ, saya langsung dikasihkan bukti pembayaran, kemudian dikasihkan juga kartu nama yang berisi nomor WhatsApp dari bea cukai Juanda Surabaya. Orangnya bilang kalau misalnya nanti bermasalah alias 2 kali 24 jam itu belum tersambung dengan internet kartunya, saya bisa langsung WA nomor yang tertera di kartu nama tersebut. Dan ternyata nggak sampai 2 hari, cukup 1 hari aja saya nyampe Surabaya itu sekitar sore gitu ya. Besok siang atau sore itu sudah aktif. Jadi jauh lebih cepat mengaktifkan lewat bea cukai dibanding yang lagi rame-rame katanya iPhone 13 nggak bisa nyala sampai 2 minggu ya. Bea cukai lebih cepat ternyata. Lalu pertanyaan adalah kenapa kemarin saya niat banget berangkat ke Singapura, sudah mengeluarkan uang untuk beli iPhone, terus kemudian saya juga mengeluarkan tiket PP pesawat. Karena pada saat saya membeli iPhone ini, yaitu sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, harga handphone ini di e-commerce rata-rata seller itu menjual di harga sekitar 28 juta.
27 sampai 28, tapi mayoritas 28 juta lah. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan harga handphone ini sendiri, ada selisih sekitar 4 juta dari 24 harganya ke 28 juta. Kalau misalnya dibandingkan dengan seller. Lalu saya langsung mikir, ya daripada saya membayar 28 juta, dapat tipe yang seperti ini, yang katanya juga langsung aktif sih. Cuma, kenapa nggak saya bayar 24 juta, terus kemudian saya beli tiket PP pesawat ke Singapura? Itu artinya dengan duit yang sama, dengan duit 28 juta, saya bisa beli handphone, saya bisa jalan-jalan ke Singapura, saya bisa ketemu YouTuber, tech reviewer, Akamsi Singapura, si YouTuber cupu, saya bisa ngobrol banyak sama dia, saya bisa foto-foto, saya bisa jalan-jalan, saya bisa belanja, dengan angka yang sama persis kalau saya beli di e-commerce saat itu. Itulah kenapa saya akhirnya memutuskan, ya udahlah saya berangkat aja. Dan ternyata pada saat saya mencari tiket, tiketnya juga jauh lebih murah. Sekali berangkat dari Surabaya ke Singapura, tiket yang saya keluarkan adalah sekitar 900.000. Kemudian pulangnya yang agak lumayan sekitar 1,8. Tapi itu artinya nggak sampai 4 juta. Ada sisa budget lagi buat saya nginep 1 malam di Singapura untuk hotel yang standar saya aja. So, itu win-win banget buat saya. Sekali lagi itu adalah posisi yang menguntungkan bagi saya sebagai seorang tech reviewer. Dimana karena saya memiliki handphone ini lebih dahulu, itu artinya saya bisa mencoba berbagai fitur terbaru pada handphone ini lebih dulu juga. Itu artinya saya bakal punya konten. Dan ya, ini mungkin kondisinya tidak ideal buat orang-orang kebanyakan. Jadi saya sarankan kalau misalnya kalian mau beli resmi di Indonesia juga nggak ada salahnya. Well, itulah di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian merasa video seperti ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.